Shalom, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Jemaat Lingkungan Majelis Jemaat GKI Raja Wali, kami akan membacakan Warta Jemaat Gereja ASI GKI Raja Wali Minggu 12 April 2020. Majelis Jemaat GKI Raja Wali mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah kepada seluruh jemaat dan selamat merayakan Paskah di rumah masing-masing. Selamat ulang tahun bagi warga jemaat yang berulang tahun pada minggu ini, baik yang berulang tahun kelahiran maupun yang berulang tahun pernikahan. Tuhan Yesus Kristus Maha Besar dan memberkati kita sekalian, serta memberikan karunia-Nya yang berkelimpahan kepada kita semua. Amin. Ibadah Hari Paskah Minggu 12 April 2020. Ibadah Hari Raya Paskah Minggu hari ini, tanggal 12 April 2020, dilaksanakan di rumah masing-masing dengan liturgi yang disediakan oleh BPH Majelis Jemaat GKI Raja Wali, atau juga bisa mengikuti ibadah secara online melalui video YouTube pada channel Majelis Jemaat GKI Raja Wali Palangkaraya dengan menggunakan handphone masing-masing, ataupun juga bisa menggunakan Smart TV LED yang akan disambungkan dengan perangkat WiFi. Kemudian persembahan syukur dari masing-masing keluarga dapat diserahkan melalui pengurus lingkungan atau langsung ke kantor Majelis Jemaat GKI Raja Wali, atau juga bisa melalui rekening Majelis Jemaat GKI Raja Wali pada Bank BRI Cabang Palangkaraya dengan nomor 4541 01 00 0029 509. Ibadah hari Minggu 19 April 2020. Ibadah dilaksanakan di rumah masing-masing dengan liturgi yang sudah disediakan oleh BPH Majelis Jemaat GKI Raja Wali. Bisa diambil di teras depan gereja ASI maupun bisa diambil di kantor Majelis Jemaat GKI Raja Wali pada hari dan jam kerja. Sidang jemaat yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita menyiapkan diri untuk memasuki ibadah dengan menyiapkan diri kita, hati kita, dan pikiran kita. Sebelum kita memulai ibadah, marilah kita memuji Tuhan dengan nyanyian Kidung Jemaat nomor 216 ayat 1 sampai dengan ayat 2. Dan sidang Jumat dimohon berdiri. Sang Kristus bangkit dan Dia menang, ku
Ibadah hari Paskah ini jadi dalam nama Allah yang telah membangkitkan Yesus Kristus dari antara orang mati. Sesungguhnya Yesus Kristus Tuhan telah bangkit. Amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Bangkit bagi Yesus, pahlawan salibnya, lanjutkan banjir raja dan jangan menyerah. Dengan semakin jaya Tuhanmu ikutlah, sehingga tiap lawan berlutut menyembah. Hai bangkit bagi Yesus, dengar panggilannya, hadapilah tantangan harinya inilah, dan biar tak terbilang pasukan kuasa gelap, semakin berbahaya, semakin kau tegar. Pengakuan dosa dan berita anugerah. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita kepadanya. Kita berdoa secara litani menurut Yesaya pasal 64 ayat 1 hingga ayat yang ke-9. Sekiranya engkau mengoyakkan langit dan engkau turun, sehingga gunung-gunung goyang di hadapanmu. Seperti api membuat ranggas menyala-nyala, dan seperti api membuat air mendidih. Untuk membuat namamu dikenal oleh lawan-lawanmu, sehingga bangsa-bangsa gemetar di hadapanmu. Karena engkau melakukan kedahsyatan yang tidak kami harapkan, seperti tidak pernah didengar orang sejak dahulu kala. Tidak ada telinga yang mendengar, dan tidak ada mata yang melihat seorang Allah yang bertindak bagi orang yang menanti-nantikan Dia. Hanya Engkau yang berbuat demikian. Engkau menyongsong mereka yang melakukan yang benar dan yang mengingat jalan yang Kau tunjukkan. Sesungguhnya Engkau ini murka, sebab kami berdosa terhadap Engkau, kami memberontak sejak dahulu kala. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dari segala kesalehan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami seperti daun dilenyapkan oleh angin. Tidak ada yang memanggil namamu atau yang bangkit untuk berpegang kepadamu. Sebab Engkau menyembunyikan wajah-Mu terhadap kami dan menyerahkan kami ke dalam kekuasaan dosa kami. Tetapi sekarang ya Tuhan, Engkaulah Bapa kami, kamilah tanah liat, dan Engkaulah yang membentuk kami, dan kami sekalian buatan tangan-Mu. Ya Tuhan, janganlah murka amat sangat, dan janganlah mengingat-ingat dosa untuk seterusnya. Sesungguhnya pandanglah kiranya kami sekalian adalah umat-Mu. Amin. Saudara-saudara, jika kita berbuat dosa, kita mempunyai pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang bangkit. Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Percayalah kepada Injil ini dan hiduplah dalam damai sejahtera. Amin.
Sidang jemaat yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, berita Paskah Yeremia 31 ayat yang pertama hingga yang ke-6 dengan perikop perjanjian baru. Pada waktu itu demikianlah firman Tuhan, Aku akan menjadi Allah segala kaum keluarga Israel, dan mereka akan menjadi umatku. Beginilah firman Tuhan, Ia mendapat kasih karunia di padang gurun, yaitu bangsa yang terluput dari pedang itu. Israel berjalan mencari istirahat bagi dirinya. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya, Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Aku akan membangun engkau kembali, sehingga engkau dibangun, hai anak darah Israel. Engkau akan menghiasi dirimu kembali dengan rebana, dan akan tampil dalam tari-tarian orang yang bersuka ria. Engkau akan membuat kebun anggur kembali di gunung-gunung Samaria. Ya, orang-orang yang membuatnya akan memetik hasilnya pula. Sungguh akan datang harinya bahwa para penjaga akan berseru di gunung Efraim, Ayo, marilah kita naik ke Sion kepada Tuhan Allah kita. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Pujilah Dia yang menebusku, bersorak-sorak dan bergemar, Kristus telah bangkit, haleluya. Disalibkan, haleluya, dosamu ditebus olehnya untuk selama-lamanya. Dosa terhapus oleh darahnya, dalam kasih-Nya ku bahagia. Mari bersyukur dan pujilah, Kristus telah bangkit, haleluya. Jemaat berdiri, marilah kita sama-sama mengikrarkan pengakuan iman dan hati dan mulut kita yang kita ucapkan bersama-sama demikian. Aku percaya pada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana
untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Haleluya. Siapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan mendengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, sejak semulanya dan selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu. Bapak, Ibu, saudara-saudara, jemaat yang terkasih dan diberkati Tuhan, firman Tuhan dalam rangka kita merayakan Paskah tahun 2020 ini sesuai dengan amanat Gereja Kalimantan Evangelis terdapat dalam Injil Yohanes pasal yang ke-20 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Sebelum saya membaca firman Tuhan dan kita merenungkannya, baiklah kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, pada saat ini kami mau membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan dalam Injil Yohanes pasal 20 ayat 1 sampai 10. Kami mohon kuasa Roh Kudus Tuhan yang menerangi hati dan pikiran kami. Tuhan pakai hamba ini untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Demikian juga jemaat Tuhan yang di rumah-rumahnya masing-masing merenungkan bagian firman Tuhan Allah pada hari ini. Biarlah Tuhan Kau hadir, Kau menjenguk mereka, Kau beserta dengan mereka dalam ibadah yang mereka laksanakan, sehingga ibadah mereka adalah ibadah yang mereka bangun dalam keluarga dan rumah tangga mereka masing-masing. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar firman-Mu. Amin. Yohanes 20 ayat 1 sampai 10 dengan perikop kebangkitan Yesus. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus, dan berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya,
dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kafan terletak di tanah. Akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kafan terletak di tanah, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah terguling. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya, sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar dan memelihara firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dan diberkati Tuhan, selamat pagi, salam. Kita pada hari ini merayakan Paskah di tahun 2020 ini berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Saya percaya bahwa Bapak Ibu yang ada di rumah masing-masing kita telah mendengar firman Tuhan. Kita membaca firman Tuhan yang ditetapkan oleh GKI tahun 2020 ini sebagai nas untuk Paskah. Pada ayat yang 10 dikatakan, sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Pada ayat yang Yohanes 20 ayat yang 9. Saudara-saudara yang saya kasihi Tuhan, hari ini adalah merupakan hari sukacita besar bagi umat Kristen, umat yang percaya kepada Yesus Kristus, sebab Yesus Kristus telah bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga, dan kuburnya kosong yang disaksikan oleh perempuan-perempuan dan juga murid-murid Tuhan Yesus. Kebangkitan Kristus berarti kemenangan iman Kristen, dan ini merupakan penggenapan dari nubuat mengenai Mesias yang ditulis dalam Mazmur 16 ayat 10. Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Saudara-saudara yang saya kasihi Tuhan, apabila Yesus Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah iman percaya kita, dan kita pun masih hidup dalam dosa. Jika Kristus tidak dibangkitkan, Injil hanyalah sebagai buku cerita biasa atau buku fiksi, dan percuma Injil diberitakan ke seluruh penjuru dunia. Namun dengan kebangkitan Kristus di hari yang ketiga ini, berita Injil adalah berita yang benar, ya dan amin. Itulah sebabnya Injil harus diberitakan. Tuhan Yesus memberi perintah kepada murid-muridnya dan juga kepada kita semua. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Markus 16 ayat 15 dan ayat yang ke-16. Jika Kristus tidak dibangkitkan, kelahirannya dan kematiannya juga akan menjadi percuma dan sia-sia, sehingga salib hanya akan menjadi akhir tragis dari kehidupan Yesus Kristus di bumi. Saudara-saudara yang saya kasihi Tuhan, kebangkitan Kristus telah memberikan kepastian bahwa di balik kematian ada kehidupan. Hal ini juga ditegaskan oleh Tuhan Yesus sendiri, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Yohanes 11 ayat 25. Jadi dengan kebangkitan Kristus ada jaminan pasti bahwa kita yang percaya juga akan dibangkitkan dari kematian dan beroleh hidup yang kekal.
Oleh karena itu Rasul Paulus menasihatkan, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Saudara-saudara yang terkasih dan diberkati Tuhan, kebangkitan Yesus Kristus adalah kebangkitan yang menjadi jaminan dan juga menjadi semangat bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan, bahwa kebangkitan Yesus ini juga kita harus bangkit untuk menghadapi situasi dan keadaan yang kita alami pada saat ini. Kita harus semangat, kita harus berjuang, dan kita harus selalu memuji Tuhan dan yakin dan percaya apa yang kita alami, situasi dunia yang terjadi pada saat ini tentu ada maksud baik yang Tuhan jadikan dan Tuhan izinkan, sehingga demikian kita semua umat manusia di dunia mengalami hal yang tidak nyaman, hal yang menakutkan. Oleh karena itu kita di tahun 2020 ini kita merayakan Paskah di rumah kita masing-masing, beribadah di rumah kita masing-masing, dan semuanya ini adalah oleh karena situasi dan keadaan yang dialami oleh dunia dan khususnya di daerah kita di Kota Palangkaraya. Semoga melalui firman Tuhan ini, bahwa kebangkitan Yesus Kristus yang membuktikan bahwa Dia adalah Tuhan dan bukti bahwa Injil Kristus adalah benar adanya. Selamat merayakan Paskah. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Haleluya, amin. Saudara-saudara sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita satu hati dalam doa menaikkan syafaat kita. Kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas firman kebenaran yang telah disampaikan melewati mulut bibir hamba-Mu. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena kami umat-Mu yang percaya pada hari ini boleh memperingati hari Paskah, di mana kami bersuka cita karena Yesus Kristus telah bangkit dari kubur. Dengan kebangkitannya Engkau tumbuhkan semangat dan harapan baru dalam hati kami. Pintu sorga Bapa bukakan untuk kami. Melalui kebangkitan Yesus Kristus, kuasa dosa dan maut Engkau patahkan, dan kami diperdamaikan dengan hubungan dengan Engkau dan sesama. Dengan kenaikan Yesus Kristus ke sorga menyediakan tempat bagi kami, dan dengan anugerah kebangkitan Yesus Kristus menjadikan kami manusia baru yang penuh harapan, yang gigih melawan dosa dan kejahatan, setia mengikut kehendak-Mu, tidak gentar akan derita salib. Bapa dalam kemuliaan sorga, saat ini kami ingin menyerahkan segala sesuatu yang ada dalam hidup kami ke dalam tangan-Mu. Melewati pinta dalam syafaat ini, kami memohon belas kasihan dan pertolongan Tuhan dalam derita dunia yang kami alami saat ini. Wabah COVID-19 yang melanda dunia, bangsa, negara, bahkan Indonesia yang kami cintai ini, yang telah merambat masuk ke provinsi, kota, kabupaten, bahkan daerah-daerah. Tuhan, tolonglah kami agar COVID-19 ini tidak menyebar luas dan dapat segera berlalu. Demikian Tuhan berkenan dalam kuasa-Mu menyembuhkan dan memulihkan saudara-saudara kami yang saat ini terjangkit COVID-19, yang harus menjalani perawatan di rumah sakit. Sertai dan dilindungi, beri kekuatan kesehatan bagi para medis, dokter, perawat, sukarelawan yang berada pada garda depan, yang mempertaruhkan nyawa demi kasih terhadap sesama. Jauhkan mereka dari sakit penyakit virus corona ini. Lindungilah keluarga mereka yang ditinggalkan di rumah. Demikian kami serahkan pemerintah dalam setiap negara, bahkan Indonesia,
agar dengan hikmat yang dari Tuhan mampu menanggulangi COVID ini sehingga segera berlalu dalam waktu yang cepat. Kami serahkan Presiden Bapak Joko Widodo dan Wakil Bapak Ma'ruf Amin bersama dengan jajaran kabinetnya, para menteri, gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, dan siapapun yang terlibat dalam menangani masalah COVID-19 ini, baik para aparat keamanan sekalipun. Kami mohon Tuhan memakai mereka menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Tolonglah kami masyarakat bangsa Indonesia secara khusus agar kami taat terhadap segala ketetapan pemerintah kami sebagai tanda ketaatan kami kepadamu. Ya Tuhan, kami mohon Engkau menolong, menjaga, melindungi kami umat-Mu, gereja-Mu, jemaat-Mu di mana-mana tempat kami ada hadir, khususnya Gereja Kalimantan Evangelis, bahkan jemaat GKI Raja Wali. Setiap keluarga Kristen, setiap rumah tangga Kristen, suami, istri, anak, menantu, cucu, ayah, bunda, saudara-saudara yang kami cintai, agar Tuhan membentengi, melindungi, meluputkan kami dari bahaya sampar COVID-19 ini. Pulihkanlah, selamatkanlah kami ya Tuhan, beri kekuatan, kesehatan, anugerahkan umur panjang, berkat melimpah dalam kehidupan keluarga kami, usaha dan pekerjaan kami, semuanya berkenan untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan, inilah pinta dalam doa yang tidak sempurna ini. Kehendak Tuhan saja yang jadi dalam hidup kami ini, bukan kehendak kami. Kami alaskan doa ini Bapa hanya di dalam satu nama yang berkuasa, yaitu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, sidang jemaat yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, sekarang ada kesempatan bagi kita untuk memberikan persembahan syukur kepada Tuhan dengan nas firman Tuhan dalam Mazmur 116 ayat 12, 17, 18 yang demikian bunyinya. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebaikannya kepadanya? Aku akan mempersembahkan korban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan, akan membayar nasarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Sebelum kita bersama-sama memberikan persembahan syukur, baiklah kita sama-sama berdoa. Kepunyaan-Mu lah ya Tuhan segala yang ada di langit dan yang di bumi. Siapakah kami ini yang dapat memberi pemberian secara sukarela seperti ini? Sebab semuanya itu datang dari Tuhan, dan kami berikan dan serahkan ke dalam tangan-Mu. Amin. Sementara persembahan dikumpulkan, baiklah kita bersama-sama memuji, memuliakan Tuhan dari nyanyian Kidung Jemaat nomor 188. Kristus bangkit soraklah, haleluya. Bumi surga bergema, haleluya.
surya selamat jadi terang. Haleluya, takkan lagi terbenam. Haleluya. Masa kubur menyerah. Haleluya, dan neraka takluklah. Haleluya, Kristus jaya atas maut. Haleluya, dan terbukalah Firdaus. Haleluya. Terima kasih kepada Bapak, Ibu Pendeta, Penetua, Diakon, Pianis, Pemandu lagu, Operator LCD dan Operator Sound System yang bertugas melayani dalam ibadah hari ini. Tuhan Yesus Kristus selalu menyertai dan memberkati kita. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, baiklah kita bersama-sama bangkit berdiri untuk menerima berkat Tuhan. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Damai sejahtera dan kasih dengan iman dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Kasih karunia menyertai semua orang yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus dengan kasih yang tidak binasa. Yesus hidup pada hari esok, karena Dia hidup, ku tak gentar, dan aku tahu hari esok di tangannya, dan hidupku berarti karena hidupnya. Majelis Jemaat GKI Raja Wali mengucapkan selamat merayakan Paskah. Tuhan Yesus memberkati.